Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nufrialdi, NPM 1951. Saya akan mereview materi pelajaran yang sebagaimana berikut ini. Yang pertama, ada beberapa ciri-ciri proyek, yaitu memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Kemudian jumlah biaya, sasaran, jadwal serta kriteria mutu telah ditentukan. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. Non-rutin, tidak berulang-ulang. Contoh proyeknya, yang pertama pemindahan massa atau bendungan, perubahan massa, bangunan tingkat tinggi, pembenaman prefab atau precast, pondasi tiang pancang, penyusun prefab atau precast. Dan berikutnya penurunan benda berongga atau pondasi kalson. Kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat keputusan yang diikuti oleh bawahannya atau yang bisa disebut dengan authority. Dan berikutnya responsibility, kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Dan berikutnya ada accountability, kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Dan terakhir ada kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Dan kita masuk kepada sistem organisasi. Sistem organisasi merupakan organisasi atau individual baik internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Penyebab timbulnya proyek, yang pertama dari pemerintah, kemudian hasil penelitian dan pengembangan, permintaan pasar, kebutuhan organisasi, tawaran dana. Macam-macam proyek: proyek konstruksi, proyek manufaktur, proyek pelayanan manajemen, proyek kapital atau untuk investasi, dan yang kemudian proyek penelitian dan pengembangan. Dan setelah itu ada juga yang disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan yang pertama komunikasi yang terbuka, luas dan terpadu, dan kemudian pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara semua. Jenis-jenis struktur organisasi, yang pertama ada struktur tradisional, struktur fungsional, struktur produk, dan struktur matriks. Yang terakhir kita masuk kepada sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi, yaitu dibagi dengan sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan ini memiliki tiga, yaitu yang pertama manajemen transaksional, manajemen karismatik, dan manajemen visioner. Kemudian ada juga jenis-jenis komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaian, yang pertama komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi menurut perilaku, yang pertama komunikasi formal, komunikasi informal, dan yang terakhir komunikasi menurut ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Sekian dari saya atas review materi yang telah saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.